Pengaruh besar inersia terhadap cepat lambatnya benda bergerak. Sebelum melanjutkan materi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Mirakarta Cahyani dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 28. Besaran yang digunakan di materi ini yaitu ada inersia, energi kinetik, dan energi potensial. Yang mana inersia satuannya yaitu kilogram meter kuadrat, energi kinetik dan energi potensial satuannya yaitu joule. Konsep-konsep yang dilibatkan yaitu yang pertama ada momen inersia suatu benda. Semakin besar momen inersia, maka energi yang diperlukan untuk berotasi atau berputar juga semakin besar. Selanjutnya itu ada energi kinetik rotasi dan juga energi kinetik translasi. Energi kinetik rotasi itu adalah energi kinetik yang dibutuhkan untuk menggerakkan benda berotasi pada porosnya. Energi kinetik translasi atau linier adalah energi kinetik yang dimiliki benda untuk bergerak dari satu titik ke titik yang lain akibat memiliki kecepatan. Nah, konsep yang digunakan juga ada konsep puteran energi mekanik, di mana terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Untuk menentukan benda yang lebih cepat atau lambat sampai di dasar sangat tergantung dengan besar inersia benda itu sendiri. Jika benda ini ditaruh di atas puncak permukaan bidang miring, maka ia akan memiliki energi potensial. Ketika benda ini dilepaskan, maka benda ini akan memiliki dua jenis gerak. Yang pertama yaitu ada gerak rotasi ditambah dengan gerak translasi. Maka energi potensial ini akan berubah menjadi energi kinetik rotasi ditambah dengan energi kinetik linier. Energi kinetik rotasi ini dipengaruhi oleh setengah inersia dikali omega kuadrat. Jadi, energi kinetik rotasi ini dipengaruhi oleh inersia. Dan energi kinetik linier ini dipengaruhi atau dirumuskan dengan setengah mv kuadrat. Ketika inersia besar, artinya sebagian energi potensial yang dimiliki oleh benda itu ketika di puncak diambil oleh energi kinetik rotasi. Untuk benda berpindah dari puncak ke dasar, penentunya adalah kecepatan linier. Ketika kecepatan lambat, maka akan lambat juga sampai di dasar, begitupun sebaliknya. Untuk permasalahan di sini, kita anggap bahwa massa dan jari-jari yang dimiliki antara cincin, bola pejal, dan pingpong itu sama. Maka selanjutnya kita cari sesuai konsep. Untuk cincin, besar inersianya yaitu mr kuadrat. Untuk kelereng, besar inersianya itu 2/5 mr kuadrat. Dan yang terakhir itu ada pingpong, yang mana besar inersianya itu 2/3 mr kuadrat. Nah, karena massa dan jari-jarinya sama, kita hanya perlu membagi bilangan yang paling depan, yang mana mr kuadrat itu adalah 1, 2/5 mr kuadrat itu 0,4, dan 2/3 mr kuadrat itu adalah 0,66. Jadi kesimpulannya yaitu semakin besar inersia maka semakin lambat benda itu berpindah. Sehingga yang paling lambat sampai di dasar yaitu cincin karena momen inersianya paling besar. Dan yang paling cepat sampai di dasar yaitu kelereng karena inersia dari kelereng itu yang paling kecil. Baik, materi selanjutnya yaitu pengaruh luas permukaan terhadap laju kalor yang mengalir pada suatu benda. Besaran yang digunakan pada permasalahan kali ini yaitu Q per T sama dengan E dikali Boltzmann dikali A dikali T pangkat 4. Yang mana Q itu adalah kalor yang dipindahkan secara radiasi yang satuannya adalah joule, Boltzmann adalah telepon Boltzmann, E adalah emisivitas, dan T adalah suhu yang satuannya adalah Kelvin. Konsep yang dilibatkan yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara atau perpindahan energi kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Berkaitan dengan asas Black dan perpindahan kalor radiasi, ketika udara luar itu dingin dan tubuh tidak terasa panas, maka akan terjadi asas Black atau aliran kalor dari suhu tinggi ke suhu rendah. Yang artinya kalau kita akan mengalir dari tubuh ke lingkungan sehingga menjadi kesetimbangan, itu sebabnya lama-kelamaan akan terasa dingin karena energi dari tubuh kita keluar dan suhu pun turun. Kecenderungan merapatkan tangan dan kaki saat berada di lingkungan yang bersuhu rendah, yaitu kita tahu sendiri bahwa laju kalor dirumuskan dengan Q per T sama dengan E dikali Boltzmann dikali A dikali T pangkat 4, yaitu laju kalor itu berbanding lurus dengan luas penampang.
Jika kita merentangkan tangan dan membuka kaki kita saat berada di lingkungan yang bersuhu rendah, maka tubuh kita akan cepat kehilangan kalor karena penampang kita besar dan kita akan merasa dingin. Namun saat kita merapatkan tubuh kita sebenarnya memperkecil luas penampang, sehingga dengan memperkecil luas penampang, laju kalor juga akan semakin kecil. Dengan itu, kita tidak akan cepat kehilangan aliran kalor dan tubuh kita akan tetap merasa hangat karena lambat kalor yang mengalir ke lingkungan. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.